Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu perlu pahami lebih lagi gitu. Ini yang saya selama ini selalu edukasikan gitu. Oh, wow. Oke, aku mau ngomongin soal naturopati. Mmm, Karena yang aku tahu selama ini adalah homeopati, mhm mhm. dan itu kayak menurut aku lebih holistik gitu. Iya iya iya. Jadi nggak hanya apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, Mhm, tapi bener-bener sekeliling kita iya gitu kan. iya. Naturopati kayak gitu juga nggak sih? Sama sama sama. Jadi, kita menyebutnya adalah functional medicine. Ah, Ya, functional medicine, homeopati is like, cabangnya tadi saya bilang, jadi itu ilmu yang kita pelajari juga, basisnya dari mana sih? Basisnya adalah homeostasis kan, homeopati itu, gitu. homeostasis apa? Homeostasis itu adalah suatu keseimbangan. Eee, kita sebagai naturopath, kita percaya bahwa semua manusia itu awalnya, ya itu diciptakan dalam kondisi yang seimbang. Kecuali yang, sorry ya, punya beberapa disability mulai dari lahir, gitu. Nah, itu pun sebetulnya ada hubungannya dengan ibu ketika mengandung. We will talk Mhm. about it next time if you Yes. are interested Iya in. iya iya. Ya, jadi artinya apa, banyak anak yang lahir cacat, ibunya cuma bilang gini, "Ya ini udah nasib lah, udah takdir dari Tuhan," gitu. Padahal pentingnya menjaga nutrisi ketika waktu hamil, itu sangat berhubungan dengan bayi itu lahirnya jadi seperti apa. Jadi apakah itu memang purely takdir ataukah ada masalah-masalah ada yang dilakukan oleh ibu itu ketika dia hamil? Mmm, Nutrisinya, pola hidupnya, merokok, dan lain-lain kan sekarang, mmm, itu. Nah, oke. back to naturopath. Jadi naturopath itu juga kita mempelajari sesuatu itu holistik. Jadi kita mempelajari yang namanya body, mind, and soul, Ya. ya, body, mind, and soul. Itu sesuatu yang kita pasti akan berhubungan. Apakah pasti, Dok? Pasti. Saya bilang. Nah, selama ini kita kan berpikirnya dalam arti ini 3 hal yang berbeda ya. Kalau kita body, ya udah dokter, kalau mind, ya udah ke psikolog aja, gitu, atau mungkin ke kedokteran jiwa, gitu. Mhm. Kedokteran jiwa itu bukan di sini loh, kedokteran jiwa ya. Your Mhm. your jiwa di sini kan, gitu, your jiwa di sini, your spirit baru di sini kan, gitu. Jadi body, mind, and soul, I believe like, these 3 itu sangat 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 berhubungan, gitu. Makanya yang kita pelajari itu adalah kesehatan yang holistik, bukan cuma pola makan sekali lagi meskipun saya paling sering ngomongin itu, karena yang tadi saya alasannya apa, karena paling sulit, itu. Mhm, dan paling relatable sama people juga. Ya, karena saya bilang gini analoginya ya, simpelnya gini, lu olahraga paling, sehari berapa kali sih maksimal? Sekali lah sejam Maksimal maksimal. sekali Ya, maksimal sekali. Ada orang nggak tiap hari olahraga juga kan? Banyak orang yang nggak tiap hari olahraga, tapi lu sehari makan berapa kali? 3 snack-nya belum lagi, iya kan? By Wow, then you can see it already. You cannot like, compensate, cannot. oke. Aku mau balik lagi yang soal mind, body, and soul. Mmm, Kalau yang dari kamu pelajari ya, Dok, itu tadi kan kamu bilang, yang penyakit itu ada cause-nya, let's say dia mhm. cancer. Kalau ilmu naturopati itu melihatnya seperti apa dilihat dari 3 elemen itu? Ya, jadi gini, cancer it's a multifactorial indeed. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan, "Oh, orang yang merokok kena cancer," gitu. Ada yang namanya gini, faktor risiko, kan ini. Nah, ini yang sulit mungkin dipahami sama orang awam ya, yang namanya risk factor. Nah, risk factor itu adalah suatu hal-hal yang memungkinkan terjadinya penyakit ini lebih besar. Saya berikan analogi yang gampang ya, orang yang kena AIDS ya, orang yang kena AIDS, faktor risikonya apa, Dok? Faktor risikonya kalau lu sering jajan di luar. Kalau lu pakai jarum suntik sembarangan dan lain-lain, itu adalah faktor risiko, itu bukan penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus HIV, Ya. gitu. Nah, makanya kita perlu bedakan antara faktor risiko dan penyebab, itu juga 2 hal yang berbeda, gitu. Ini yang kita katakan. Jadi, flu gitu, penyebabnya karena apa? Karena virus influenza. Faktor risikonya apa? Kalau kamu kecapean, kalau pola hidupmu nggak baik,